Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang sudah menjawab salam saya alhamdulillahirobbilalamin. Karena malam hari ini ya hujan deras dan gondrong ora bisa live ya guys. Dan gondrong minta maaf nih kalau ndak percaya, hujannya sangat deras banget ya. Itu jadi gondrong minta maaf untuk malam hari ini tidak bisa live, dan dikarenakan posisi cuaca sangat hujan ya, jadi gondrong nggak mau hujan atau bagaimana. Oke, kita langsung saja ke topik pembahasan aja ya, sambil menunggu reda dan kita ngecuprus saja ya guys ya, ngecuprus. Tapi ini mohon maaf karena ini modenya upload dan tidak bisa sampean pada menjawab kepada saya. Mungkin bolehlah di kolom komentar, silakan kalian komentar gitu ya. Jadi yang pertama kali kami ucapkan basmalah untuk kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya karena budu iya karena sain ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Daripada kita bengok orang live hujan-hujanan, mending ngobrol baik ya. Ngobrol ki sulun gondrong arep ngecuprus. Nah, dari pengetahuan gondrong ya, yang selama ini saya dapat, yang dinamakan dengan hidup itu kalau bahasa Jawa urip ya, mungkin ya kalian tahu semua lah ya kalau yang namanya hidup itu dalam bahasa Jawa bisa diartikan hidup itu untuk apa itu ya kan. Kadang orang pada belum mengetahui kita itu hidup untuk apa, kita nang dunia urip gabung apa, kan pada bingung ya kan. Nah, kanggo sing urip nang bumi baen, ibarat kita itu hidup di alam nyata hanyalah sebentar ya guys ya, hanyalah sebentar. Dan mungkin yang akan lebih lama nanti di alam atas sana kayak gitu ya, karena kita mempunyai 3 alam. Yang pertama alam kandungan, yang kedua alam nyata, dan yang ketiga alam suci. Kita yang masih pada hidup itu sudah mulai ke alam yang kedua. Alam yang kedua ialah alam nyata. Alam nyata itu untuk mencari ke alam kubur gitu ya. Jadi kita menceritakan yang di bumi saja gini, yang alam nyata. Kalau hidup di alam nyata ialah hidup itu ya, dari bahasa Jawa sendiri mengatakan urip gue uruk teh huruf mas mbak pak bu jeng semua yang saya sebut. Hidup ialah ya huruf, dan huruf itu harus dibaca. Jadi makanya gondrong bahasanya saya campur dengan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawane ya urip kue uruk. Nah, uruk itu untuk apa ya? Uruk itu huruf. Nah, huruf itu untuk dibaca begitu ya. Jadi namanya kita hidup itu haruslah kita bisa membaca. Kalau kita sudah bisa membaca, pasti kita akan tahu begitu ya. Kita pasti akan tahu namanya kita hidup harus membaca. Untuk gambaran kita hidup, jadi kita bisa dibayangkan kalau hidup itu ya, kita kalau bisa membaca. Contoh, kalau orang yang tidak bisa membaca, kalian jauh di sana memandang ada orang dua lagi berbisik-bisik ngomong terlalu keras ataupun pelan, kalian tahu nggak kalau di sini sedang bisik? Tidak tahu kan? Dan apa yang di hati kalian ditanyakan pasti menganggaplah yang positif ataupun yang negatif. Itu jangan sampai berprasangka yang bukan kita, karena kita bacalah dulu. Nah,
Jadi dalam kesimpulan hidup itu ialah huruf dan huruf itu harus dibaca. Begitu ya saudara. Jadi contoh kalau membaca, kita punya saudara, kita punya rekan, kita punya teman banyak begitu ya. Ada yang tahu satu sama lain, tidak ada yang tahu. Makanya kita apa? Kita manusia hidup sendiri haruslah membaca apa yang di depan kita yang dilihat. Jadi nanti kita tahu kalau sudah kita membacanya, pasti kita tahu dan akan mengetahuinya bahwa manusia itu kita bisa membacanya begitu ya. Ini dari sampai membaca dulu loh ya, nanti ada keterusannya. Kalau kita sudah tahu membaca, janganlah diperkeras suaranya. Contohnya ada tulisan gondrong turun, sudah tahu gondrong turun, nah itu suruh dibaca. Oh ya, itu gondrong turun. Sama saja kalau kalian semua itu membaca karakter saya, bacalah karakter saya dan saya akan membaca karakter kalian semua begitu ya. Itulah kita hidup dan kita haruslah saling membaca begitu. Itu bahasa Jawanya. Urip we urup itu kudu diwaca. Nah, itu yang tadi yang saya maksud. Ada yang belum paham ataupun yang sudah paham ya, kami ulangi lagi pakai bahasa Indonesia. Kalau hidup itu ialah huruf, dan huruf itu kita harus membaca. Bukan karena kalian itu huruf, itu bukan, itu banyaklah sanepa. Jadi makanya kita kalau punya teman ataupun bagaimana, pasti kita akan membacanya. Apa sifat dia dan apa watak dia dan apa karakter dia, pasti kita tahu. Karena kalau kita sudah membacanya, pasti kita tahu. Tapi kalau kita tidak bisa membaca, kita tidak bakalan tahu apa yang dimaksud begitu ya. Jadi kecukrus terlalu jauh gitu ya. Jadi makanya ya, gondrong tahu itu kita belajarlah dari alam, jangan belajar dari manusia. Kalau belajar dari manusia, masih banyak yang membodohi ataupun yang membohongi begitu ya. Itu gondrong minta maaf untuk kalau orang yang lebih tahu ataupun yang lebih itu, gondrong minta maaf karena kita janganlah belajar kepada manusia gitu. Karena kalau kita manusia tempatnya jujur di hati, tempatnya jujur. Tapi kalau orang tidak bisa menyatukan hati dan pikiran, itu percuma. Makanya kita pikiran janganlah mengendalikan hati. Yang ada kebalikannya, itu yang paling benar. Hatilah yang bisa mengendalikan pikiran. Kalau hati mengatakan salah, pikiran harus mengakui kesalahan dan mulut harus bilang ya saya salah. Tapi nggak ada yang salah. Tetap namanya kesalahan pasti disimpan, dan hati yang bertanya waduh saya bersalah, pasti gitu ya guys. Jadi makanya apa, kendalikanlah pikiran kita melalui hati, janganlah hati kita kendalikan melalui pikiran. Itu sangat takut banget. Insya Allah dari semua pengalaman gondrong akan gondrong kasih tahu kepada kalian semua. Arti dari membaca itu sangatlah istimewa. Kalian lihat, ada satu buah tumbuhan yang sangat besar, dan bacalah dia kita kecil. Akarnya kuat, ataupun rantingnya yang kuat, ataupun daunnya yang kuat. Jadi makanya kita haruslah belajar membaca dari sifat-sifat alam, dan janganlah belajar dari manusia. Belajar dari manusia hanyalah menyesatkan kita, walaupun itu orang pinter, walaupun gue wong dukun, walaupun wong apa gue begitu. Tapi kalau kita sudah tahu belajar dari alam, insya Allah
bakal ketemu lagi ke hati kita dan pasti kita akan berpikir. Biarlah kita menguasai 4 alam ya. Kalau kita menguasai 4 alam, insya Allah kita dibaca pun pasti akan baik. Kita punyalah sifat seperti tanah, diinjak-injak diam, siapapun diam, bakal mengalah terus. Itulah sifat tanah. Dan yang kedua, air. Bersifatlah seperti air, mencari yang terendah, karena dia baru dari atas, pasti akan mencari yang rendah. Jangan kebalikannya, dari yang rendah itu naik ke atas. Susah di pikiran kita sendiri. Yang ketiga, angin. Angin itu apa? Udara. Udara itu sangatlah untuk membantu kita pernapasan, sangatlah penting. Peran penting yang paling utama ialah udara dan angin. Itu sama saja, udara dan angin itu sama saja. Mustahil kalau sampai tidak butuh udara, mati. Kalau sampai orang itu sudah tidak butuh udara, mati. Nikmat hidup yang kita nikmati dan sebenarnya kita harus mensyukuri yang paling utama, udara. Kalau kita sudah tidak membutuhkan udara, mati. Dan yang keempat, api. Tahu yang kelima? Badan kita sendiri. Makanya dikatakan dari Jawa itu mengatakan sedulur papat 5 pancer. Ya, sedulur papat ya maknanya gede. Kalau untuk kehidupan kita ya tadi ada tanah, air, api, dan angin. Tapi kalau sedulur papat 5 pancer itu sama saja utara, selatan, kidul, lor, dan yang tengah-tengah kita. Tuh, sedulur papat 5 pancer. Sampai ke lubang kuburan segi 4. Yang di tengah siapa? Ya saya, ya kamu. Itulah makna dari sedulur papat 5 pancer, sangat besar. Tapi hanya pengetahuan gondrong itu hanyalah yang begitu saja ya. Kalau yang ke atas lagi gondrong kita mengetahui, karena gondrong hidup di dunia nyata ya, kita hiduplah berpikir yang nyata-nyata saja. Sudah tahu kan? Urip ke uruk, dan uruk itu harus dibaca. Itu pengalamannya gondrong, bukan dari pengalaman belajar menimba ilmu dari si A, si B, dan si C, itu tidak. Gondrong belajar dari alam. Setiap malam gondrong berusaha menyelusuri di dunia malamnya gondrong. Hanya ingin tahu uripnya itu untuk apa, untuk hidupnya gondrong itu untuk apa itu. Dengan berjalannya di dunia malam. Bukan dunia malamnya yang di sana-sana seblok penuh dengan kesenangan, itu tidak. Dunia malamnya gondrong penuh dengan rintangan bahaya. Coba saja kalau kita les di kebun, benar-benar gondrong seorang diri, yakin seorang diri. Kalau sampai terjadi kepatok ular ataupun binatang melata, mau minta kepada siapa? Hanyalah pertolongan yang kuasa yang kuat. Dan gondrong setiap langkah di dunia malam kalau les pasti akan mempelajarinya. Menemukan dari sebuah pohon yang sangat besar akan saya pelajari. Menemukan air yang mengalir akan saya pelajari. Termasuk menemukan si kunti ataupun si tarwiyah juga akan saya pelajari.
kenapa dia jadi tarwiyah, dan ingin tahuannya gondrong pasti akan lebih dalam. Setelah tahu, oh si tarwiyah ternyata dia menjadi tarwiyah semasa hidupnya dia begini. Nah begitu. Itu bukan dari pengetahuan, itulah yang namanya membaca dari alam. Jangan membaca dari dukun, tukang tapel, bah 1000 perak, minum wedang beninge 5.000 perak, nggawa kembange karo banyune wis genah nang jero amplop ora ngerti isine pira. Saking yakin, alhamdulillah. Dadi marine akhire percaya maring kaya kuwi. Walah. Gondrong tidak memakainya karena gondrong punya prinsip dewek kayak begitu ya. Gondrong itu terus dewekan sih. Mbuh nang omahe sapa udune omahe gondrong. Karena gondrong ki tunggone terang arep lem udan baen, dan gondrong pamitan duduk di depan. Alhamdulillah malah ada rezekinya anak soleh guys. Digawekna kopi, diparingi rokok. Allah, yang punya rumah ini sangat istimewa dan baik karena dia sudah tahu kalau saya sering blusukan nang dunia wong mesti arep live nang lokasi kene berhubung udan. Alhamdulillah gondrong suruh tongkrong nang kene dan gondrong tengah kopi. Yakin udan gede banget. Kayak untuk kalian kabeh aja pada bingung, urip bingung apa? Urip kok ibadah. Wis ngerti uripe kudu masak, nek wis teyeng masak apa perbuatane rika yang ibadah. Kene kaya gitu. Ibadah ora mur cukup gawe seneng karo anak bojo, ora cukup mung kanggo kabeh ibadah selama jalan kita masih dalam kebenaran dan dalam hati kita mendukungnya. Ya itu perjalanan yang benar. Itulah yang namanya ngibadah. Ajang ibadah yang anak pamrih terus ibadah ada tujuannya ya pirang-pirang. Ibadah sholat ada tujuannya kepengen lebu maring surga. Ibadah gondrong terus kayak kan gemelasi men supaya tengah kopi ada petia banget ya kowe. Ini ibadah gondrong kan ngecepurus reka melas terus akhirnya jeputat metu kopine nang sing dhewe omah. Gondrong ora kepenak. Cara apa? Alhamdulillah ya. Tapi untuk kalian semua insya Allah gondrong tidak ya. Karena gondrong jangan lagi seneng guyon ya guyon, anggar lagi seneng serius, anggar lagi kendel banget. Anak kuntilanak betek jenggot, tepanteng, tegombak, tepantem. Wah anggar lagi dong kendel. Tapi ngedong lagi wedi, walah mending melayu. Kayak gitu. Lah, dewek wis maca, wis ngerti apa ke urip, terus tujuannya urip gue apa dah, gue mbake tujuannya nggo ngibadah. Ngibadah sing ikhlas lahir dan batin. Insya Allah pasti akan diijabah juga kalau kita ikhlasnya lahir dan batin. Tapi ya boro-boro guys lah, wong kadang kala ya namanya ibadah gue singkar ini kesombongannya tetap anak. Tengah contoh biasanya kayak kaum sing cerewet kayak nyung dewek ki contohnya. Nyung elek-elek kayak dia ya nyung anu wis tahu
sodak kemarin yang kurang gitu. Oh iya, nah itulah namanya dengan kesombongan diri kita sendiri. Kita akui gondrong itu sombong, tapi orang apa ya, dia hanya mencontohkan gondrong culun. Memang channelnya gondrong culun, wis gondrong culun, tapi aslinya orang culun orang, ya kan. Bercanda. Oke, daripada gondrong alor ngidul ngetan ngulon ngecupres ora kenah ora karuan, gondrong ingin mendoakan kepada kalian semua yang tadi menonton video Nyong yang dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan gondrong hanya memberikan saran sedikit saja kepada kalian semua. Jadi makanya pelajarilah hidup itu apa dan apa tujuan itu hidup, begitu. Inilah yang gondrong tahu hanyalah sedikit, dan mungkin bila mana ada kata gondrong yang salah ataupun bagaimana, silakan komentar, insya Allah nanti gondrong jawab, begitu. Oke ya, gondrong nggak bisa panjang lebar. Sebelum dan sesudahnya, gondrong ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah setia menemani gondrong, dan untuk kesininya terus malah gondrong dengan keseriusan ya, dan jarang bercanda ya. Oke, gondrong mendoakan kepada kalian semua semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur yang panjang. Untuk kalian semua yang jauh di sana dan yang dekat di sini, yang dimanapun kita berada, kita sesama umat mendoakanlah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke ya, karena gondrong hanyalah bisa mendoakan pakai Al-Fatihah saja, ya gondrong akan mendoakan pakai Al-Fatihah saja, karena setahunya gondrong hanyalah mendoakan Al-Fatihah saja. Itu pun walaupun diijabah dan tidaknya gondrong tidak tahu, karena hanyalah gondrong yang mengetahui doa untuk kalian semua, untuk keselamatan kesehatan apapun hanyalah menggunakan Al-Fatihah gitu ya. Kalau yang lainnya yang panjang-panjang, gondrong benar-benar belum mengetahuinya. Oke, kami akhiri dulu. Astagfirullah, kowe ngegetek udah wih ngegetek wih, tak kira udah yakin. Oke, kami akhiri dulu. Bila mana ada kelentak-kelentune omongnya gondrong sing salah, tulung dibenerna. Mokrika sing lebih ngerti sekarang nyong tulung dibenerna, bahwa gondrong ke salah boleh ngomong kayak ya, karena ke gondrong membahas urip kue gong apa lan apa tujuan kue urip kue kayak gue toke orang nana dia nih. Oke ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih. Salam santun dari gondrong culun wong cinge wong elek boek. Dadah.